Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Noven Namadani dari kelas 11 IPS 1. KD 5 Menada Peradaban Islam pada masa kejayaan. A. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar, yaitu 1. Periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu 1. Fase ekspansi dan integrasi 650 sampai 1000. Fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. 2. Periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan merupakan periode kemunculan Islam yang dibagi dalam 2 fase. Fase kemunculan 1250 sampai 1500 Masehi dan fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3. Periode modern 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. B. Masa kejayaan Islam terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut dengan periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan kerajaan Abbasiyah sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau di Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain: A. Konsultasi dan istiqomah umat Islam terhadap agama Islam. B. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. C. Islam sebagai rahmat seluruh alam dan Islam sebagai agama dakwah. Faktor eksternal antara lain: A. Terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. B. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Selain faktor tersebut, ada pula faktor yang disebut adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama, yaitu A. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Al-Quran di dalamnya banyak ayat menyuruh kita menggunakan akal untuk berpikir. B. Melaksanakan isi hadis, banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. C. Mengembangkan ilmu agama untuk berijtihad. D. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pengawal pemerintah. Dari gerakan yang tersebut datang muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain: 1. Ilmu filsafat. A. Al-Kindi 809 sampai 873 Masehi. B. Al-Farabi wafat tahun 1916 Masehi. C. Ibnu Bajjah wafat tahun 523 Hijriah. 2. Bidang kedokteran. A. Jabir bin Hayyan wafat 778 Masehi. B. Husain bin Ishaq 810 sampai 878 Masehi. C. Tabib bin Qurra 836 sampai 901 Masehi. 3. Bidang matematika. A. Umar Al-Faruqan. B. Al-Khawarizmi. 4. Bidang astronomi. A. Al-Farizi pencipta astrologi. B. Al-Ghatani atau Al-Betagnus. C. Abul Wafa menemukan jalan ketiga dari bulan. D. Al-Farghani atau Al-Farigenius. 5. Bidang seni ukir. Badar dan Tarif 961 sampai 976 Masehi. 6. Ilmu tafsir. A. Ibnu Jarir At-Tabari. B. Ibnu Azir Al-Andalusi wafat 147 Hijriah. C. As-Suda Mutatil bin Sulaiman wafat 150 Hijriah. D. Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. 7. Ilmu hadis. A. Imam Bukhari. B. Imam Muslim. C. Ibnu Majah. D. Abu Dawud. E. At-Tirmidzi dan lain-lain. C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. 1. Ibnu Rusyid. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ibnu Rusyid, lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran dan filsafat. Karya beliau antara lain kitab Badiat Al-Mujahid, Kuliat fi At-Tib, Fasa'al Malkhafi ma bain al-hikmah
wa Asyaril 2 Al-Ghazali pada tahun 50 sampai 652 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazala dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud. Adapun jasa-jasa beliau bagi umat Islam: memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sebagai guru besarnya. B. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. C. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 282. 3. Al-Kindi 805 sampai 873. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Beliau merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab yang disebut filsuf al-Arab, filosofi orang Arab. 4. Al-Farabi 872 sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasir Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transnyoshania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Al-Farabi keturunan Turki. Al-Farabi metafisika, ilmu alam dan lain-lainnya. Karya ilmiahnya yang terkenal yaitu Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fajidah. 5. Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Nama namanya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afsyanan dekat Laukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Dia belajar bahasa Arab, geometri dan fisika, ilmu hukum Islam, teologi Islam dan ilmu kedokteran. Dia menulis lebih dari 200 buku yang terkenal yaitu berjudul Konon fi Atib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran dan Asy-Syifa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.